Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sonia Sitanggang, NIM saya 0320210099, prodi saya Sarjana Keperawatan, Nurse 1A. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem reproduksi. Simak videonya ya guys. Sistem reproduksi merupakan organ yang digunakan manusia untuk organ reproduksi dan melahirkan keturunan. Organ reproduksi manusia terbagi dua, yaitu organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita. Anatomi fisiologi sistem reproduksi pria bagian luar, yaitu 1. Penis. Penis itu yaitu ini. Penis adalah alat kelamin pria yang berfungsi sebagai saluran keluarannya air mani, yang air seni urir. Penis ini terdiri dari, yaitu 1. Akar atau menempel pada dinding perut. Yang kedua itu badan, merupakan bagian tengah dari penis. Yang ketiga itu glans penis, ujung penis yang berbentuk seperti kerucut. Lubang uretra atau saluran tempel keluarnya semen dan air kemih terdapat di ujung glans penis. Yang kedua itu skrotum, yaitu ini, yang dimana skrotum merupakan kantung berkulit tipis yang mengelilingi dan melindungi testis. Skrotum juga bertindak sebagai sistem pengontrol suhu untuk testis, karena agar sperma terbentuk secara normal, testis harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan suhu tubuh otot. Otot kremaster pada dinding skrotum akan mengendur atau mengencang sehingga testis menggantung lebih jauh dari tubuh, atau suhunya menjadi lebih dingin atau lebih dekat ke tubuh, dan suhunya menjadi lebih hangat. Yang ketiga itu testis, yaitu ini, yang dimana testis berbentuk lonjong dengan ukuran sebesar buah zaitun yang terletak di dalam skrotum. Biasanya testis kiri agar lebih rendah dari testis kanan. Testis menghasilkan follicle stimulating hormone dan luteining hormone, juga hormon testosteron. Organ reproduksi pria bagian dalam yaitu 1. Vas deferens, yaitu ini. Vas deferens merupakan saluran yang membawa sperma dari epididymis. Saluran ini berjalan ke bagian belakang prostat, lalu masuk ke dalam uretra yang membentuk ductus ejaculatorium. Yang kedua itu uretra, yaitu ini, yang dimana uretra bagian dari sistem kemih yang mengalirkan aliran kemih dari kandung kemih, bagian dari sistem reproduksi yang mengalirkan semen. Yang ketiga itu yaitu kelenjar prostat, yaitu ini kelenjar prostat, yang dimana kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih di dalam pinggul dan mengelilingi bagian tengah dari uretra. Biasanya ukurannya sebesar palmut dan akan membesar sejalan dengan mempertambahkan usia. Yang keempat itu vesicula seminalis, yaitu ini, yang dimana prostat dan vesicula seminalis menghasilkan cairan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Cairan ini merupakan bagian terbesar dari semen. Cairan lainnya yang membentuk semen berasal dari vas deferens, yang dari kelenjar-kelenjar di dalam kepala penis. Fungsi vesika seminalis yaitu
mensekresi cairan basah yang mengandung nutrisi yang membentuk bagian besar cairan semen. Kemudian ada ductus ductuli, yaitu satu epididymis, yang dimana saluran halus yang panjangnya 6-10 cm terletak sepanjang atas tepi dan belakang dari pelvis. Epididymis terdiri dari kepala yang terletak di atas katup kutub testis. Badan dan ekor epididymis sebagai ditutup oleh lapisan visceral. Lapisan ini pada mediastinum menjadi lapisan parietal. Saluran epididymis dikelilingi oleh jaringan ikat. Fungsi dari epididymis yaitu sebagai saluran penghantar testis, mengatur sperma sebelum diejakulasi dan memproduksi semen. Yang kedua itu ductus deferens, merupakan kelanjutan dari epididymis yang finalis inguinalis. Kemudian ductus ini berjalan masuk ke dalam rongga perut, terus ke kandung kemih. Di belakang kandung kemih akhirnya bergabung dengan saluran vesika seminalis, dan selanjutnya membentuk ejaculatorium dan bermuara di prostati. Panjang ductus deferens 50-60 cm. Hormon pada laki-laki 1. LH menstimulir spermatogenesis. LH menstimulir sel intracelular Leydig untuk memproduksi testosteron, bertanggung jawab dalam perubahan fungsi laki-laki, terutama organ seks sekundernya. Selanjutnya kita masuk pada sistem reproduksi wanita. Satu kelamin liar. Yang pertama itu labia yang dimana labia majora atau lebih besar, yaitu struktur terbesar alat kelamin liar perempuan yang tebal dan berlapisan lemak. Labia majora ini melindungi organ pada alat kelamin luar lainnya dan berakhir menjadi mons pubis. Labia minora dibentuk ini labia minora bibir kecil ialah lipatan kulit yang halus dan tidak memiliki lapisan lemak. Mons veneris ini adalah tonjolan lemak yang besar sebagai pertemuan antara sepanjang labia minora. Selanjutnya klitoris disebut juga klitoris. Klitoris berupa tonjolan kecil dan memanjang serta pembolong, dan sepenis dengan penis pada pria. Sebagian besar tersembunyi di antara kedua labia minora. Terus percutaneum uretra adalah ini yang dimana muara dari saluran kencing yang terletak di bawah klitoris. Dengan sering yaitu ini yang dimana disebut sebagai sel-sel. Kelenjar reproduksi sama halnya seperti wanita juga memiliki beberapa kelenjar reproduksi. Di antaranya adalah kelenjar
vestibular melakukan penyelesaian proletaris. Yang pertama itu ovarium, disebut dengan induk telur. Ovarium adalah sepasang organ berbentuk oval yang terletak di dalam ovarium memiliki struktur berbentuk bulat-bulatan yang disebut dengan folikel. Tiap folikel mengandung sel telur atau yang berada pada lapisan bagian. Fungsinya adalah memproduksi telur matang untuk membuahan dan produksi hormon steroid dalam jumlah besar. Yang kedua itu ovidur atau tuba fallopian. Ovidur merupakan saluran penghubung antara ovarium dan rahim atau uterus. Di ujungnya terdapat fiburia yang menyerupai jari-jari untuk menangkap telur yang matang. Ovidur ini berfungsi untuk membawa sperma dan telur ke tempat terjadinya kedua, yaitu ampular ovum. Yang ketiga itu yaitu rahim, yang dimana rahim pada wanita hanya ada satu dan puspum atas otot yang tebal. Rahim bagian bawah memiliki ukuran yang lebih kecil dan biasa disebut sebagai leher rahim atau cervix. Bagian yang besar dari uterus disebut dengan corpus uterus. Terdapat 3 lapisan utama uterus, yaitu endometrium, myometrium, dan endometrium. Endometrium merupakan lapisan yang akan mengawali penebalan dan melepaskan apabila tidak ada perpelahan. Fungsi utama adalah menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin, yaitu vagina ini merupakan alat kelamin wanita yang menghubungkan perempuan dengan rahim. Vagina terdiri atas otot yang menuju organ. Tinggi vagina banyak memiliki lapisan meskipun lebih tipis dari rahim. Selain itu, silinder yang dihasilkan dari dindingan berfungsi mempermudah persalinan. Fungsi vagina adalah menahan penis saat berhubungan seksual dan penyimpanan semen sementara. Fase menstruasi siklus menstruasi terbagi menjadi 4 fase, yaitu yang pertama fase menstruasi. Fase menstruasi ditandai dengan turunnya dinding rahim yang berisi pembuluh darah dan cairan. Proses ini dimulai dari menstruasi dan berlangsung 4 sampai 6 hari. Yang kedua itu fase folikular. Pada fase folikular, ovarium akan membentuk folikel yang berisi sel telur yang belum matang. Folikel dan sel telur ini akan tumbuh dan menghasilkan penebalan di dinding rahim. Fase folikular umumnya berlangsung 11 sampai 12 hari terbentuk siklus yang kedua itu fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi ketika ovarium melepaskan sel telur yang sudah ini siap dibuai oleh sperma di saluran induk telur. Namun jika tidak dibuai oleh sperma, telur akan bertelur dalam diri. Setelah ovulasi, fase ovulasi umumnya terjadi pada hari ke-14 siklus menstruasi. Yang keempat itu fase luteal. Fase luteal ditandai dengan berubahnya sel telur menjadi pus uterus. Jaringan ini akan melepaskan hormon yang
tebal dinding rahim. Namun jika tidak dipenuhi oleh korpus luteum akan menyusut dan menipis. Akhirnya lapisan rahim akan peluru selama menstruasi. Fase mental berlangsung selama sekian penjelasan saya tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi. Jika ada kesalahan saya dalam perkataan saya, mohon dimaafkan. Salam sehat, salam sukses, sampai sakit. Dadah. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe teman-teman. Dadah.